Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa dimanapun Anda berada, marilah yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah senantiasa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada detik kali ini alhamdulillah kita masih diberikan umur yang panjang, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita memperbanyak bekal kita, terutama di bulan yang mulia ini, di bulan Ramadan, memperbanyak bekal untuk kelak kita bawa ke yaumil qiyamah. Alhamdulillah. Yang kedua kalinya, ziyadah rahmat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, panutan kita, Nabi besar Muhammad SAW, yang selalu kita nantikan syafaatul udzmanya kelak di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Semoga kita termasuk golongan umat beliau yang berhak mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Pemirsa dimanapun Anda berada, surga merindukan 4 golongan yang pada umumnya kitalah selaku manusia, selaku makhluk Allah yang merindukan terhadap surga. Akan tetapi baginda Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dan oleh Al-Imam Abu Dawud, bahwasanya al-jannah, surga, itu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Surga merindukan 4 golongan. Yang pertama, mereka adalah tahlil Quran, orang yang membaca Al-Quran. Yang kedua, mereka adalah hafidhil lisan, orang yang mampu menjaga lisannya. Dan yang ketiga adalah mereka mut'imul ji'an, orang yang memberikan makan terhadap orang-orang yang kelaparan. Dan yang terakhir adalah mereka as-shaimin, orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa golongan yang pertama yang sangat dirindukan oleh surga, mereka adalah talil Quran, orang yang membaca Al-Quran. Khususnya alhamdulillah kita di bulan yang mulia ini merupakan kesempatan emas, kesempatan yang luar biasa untuk kita memperbanyak pahala kita dengan salah satu caranya dengan kita memperbanyak tadarus, kita memperbanyak membaca Al-Quran, khususnya di bulan Ramadan. Dan nanti ketika keluar di bulan Ramadan, kita tambahkan lagi porsi bacaan kita. Karena baginda Nabi Muhammad SAW juga pernah bersabda dalam hadis lain bahwa satu huruf yang kita baca di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala melipatkan 10 pahalanya. Dan dalam hadis tersebut baginda Nabi mengatakan, la aqulu alif lam mim harfun. Saya tidak pernah mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Walakin alifun harfun, walamun harfun, wal mimu harfun. Jadi alif lam mim ini 3 huruf. Jadi di hari-hari biasa kita membaca Al-Quran alif lam mim, sudah berapa pahalanya? Apalagi di bulan mulia ini, di bulan Ramadan, di mana al-hasanah, kebaikan pahala yang ada di bulan Ramadan, mudha'afah, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi momen Ramadan ini juga momen kesempatan emas untuk kita memperbanyak tadarus, memperbanyak kita membaca Al-Quran. Ini pahala dalam membaca Al-Quran yang sangat luar biasa. Walaupun dalam tanda kutip kita sedikit kurang lancar, kita masih dalam proses belajar dalam membaca Al-Quran, tetap kita semangat membaca Al-Quran. Bagi mungkin yang belum lancar membaca Al-Quran, tetap kita semangat membaca Al-Quran. Karena Nabi juga bersabda, mereka yang terbata-bata, ia tak tahu, dalam hadis beliau mengatakan, mereka kesulitan membaca Al-Quran, tapi mereka terus belajar, falahu ajron. Dia punya 2 pahala. Pahala dia membaca Al-Quran, kemudian pahala dia mau membaca Al-Quran, dia berusaha bersusah payah dan tetap belajar dalam membaca Al-Quran. Ini yang pertama, golongan yang pertama yang sangat dirindukan oleh surga, mereka adalah tahlil Quran, orang yang membaca Al-Quran. Kemudian orang yang dirindukan oleh surga yang kedua, mereka
adalah hafidhil lisan, orang yang mampu menjaga lisannya. Terutama di bulan yang mulia ini juga. Mereka banyak orang yang perut mereka berpuasa, mulut mereka berpuasa, akan tetapi mulut mereka tidak mereka puasa dengan cara tadi. Ghibah tetap mereka jalankan. Hasud, dengki dalam hati mereka tetap ada. Kemudian adu domba, namimah tetap ada. Ini yang sangat fenomenal di antara kita semua. Kita menjaga tubuh kita, kita menjaga dahaga kita, perut kita dari lapar, akan tetapi kita tidak menjaga mulut kita dari sesuatu yang dapat membatalkan pahalanya puasa. Na'udzubillah, banyak orang-orang kata baginda Nabi, mereka berpuasa. Akan tetapi yang mereka dapat hanya apa? Mereka dapat haus dan mereka hanya dapat lapar. Dan pemirsa dimanapun Anda berada, akibat yang ditimbulkan dari seseorang yang tidak mampu menjaga lisannya dikatakan dalam sebuah syair, fa'asratuhu min fihi tarmi bi ra'sihi wa asratuhu min rijli tabro alal mahli. Sakit yang ditimbulkan akibat lisan yang tidak dijaga ini tarmi bi ra'sihi, akan terus terbayang, akan terus teringat dalam pikiran kita. Dalam gambarannya seperti ini. Ketika ada teman yang pernah menyakiti kita. Ketika kita masih SD mungkin. Kemudian setelah kita tua nanti, kita bertemu dengan teman kita, sontak kita ingat, dia adalah yang dulu pernah menyakiti saya. Ini akibat yang ditimbulkan dari tidak bisa menjaga lisan. Akan terus tarmi biroksihi, akan terus teringat dalam pikiran kita, akan terus terbesit dalam hati kita. Ini akibat yang ditimbulkan dari orang yang tidak mampu menjaga lisannya, dia menyakiti hati orang lain. Lain halnya fa'asratuhu min rijli tabro alal mahli. Sakit yang ditimbulkan akibat terpleset kakinya, tabro alal mahli, lama-kelamaan akan sembuh. Lama-kelamaan kita tidak akan ingat. Tapi lain halnya dengan sakit yang ditimbulkan akibat orang yang tidak bisa menjaga lisannya, na'udzubillah. Kemudian orang yang dirindukan surga, golongan yang dirindukan oleh surga, golongan yang ketiga, mereka adalah mut'imul ji'an. Orang yang memberi makan terhadap mereka orang-orang yang kelaparan. Alhamdulillah, budaya kita di Nusantara adalah budaya yang luar biasa, terutama juga di Pulau Jawa ini, mereka yang mungkin di masyarakat berlaku tadarus bersama di kampung-kampung, kemudian tuan rumah memberikan dengan sukarela, memberikan makanan, memberikan jamuan untuk bahan berbuka puasa. Ini sudah membudaya di masyarakat Nusantara, ini merupakan hal yang luar biasa. Dan mungkin juga terjadi di sebagian negara di luar sana. Ini merupakan budaya yang harus kita lestarikan, tadarus, kemudian yasinan atau tahlilan di kampung-kampung sambil menunggu waktu berbuka, dan tuan rumah itu it'amul ji'an, menyuguh, memberikan makan untuk bahan berbuka puasa. Karena salah satu hikmah daripada puasa, kita tahu, kita bisa merasakan mereka banyak di luar sana, orang-orang ternyata inilah rasanya lapar, ternyata inilah rasanya dahaga. Padahal hal ini juga dirasakan oleh mereka-mereka yang di luar sana. Oleh karena itu, patutlah kita untuk bersyukur karena kita masih bisa makan nasi, masih bisa minum dengan lancar, tidak kekeringan. Merupakan hal yang nikmat yang luar biasa yang telah diberikan oleh Allah. Kemudian golongan yang terakhir yang dirindukan oleh surga, mereka adalah as-shaimin, orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Dan semoga kita termasuk as-shaimin, orang yang berpuasa lahir batin. Kita puasa tidak hanya menahan dahaga, tidak hanya menahan lapar, akan tetapi seluruh jawarih kita, seluruh anggota tubuh kita, kita puasai. Kita berhenti dari melakukan perbuatan yang dapat membatalkan pahala puasa, dan setelah Ramadan selesai, kita semoga termasuk golongan umat yang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga di bulan Ramadan ini kita termasuk golongan umat yang mendapatkan maghfirah, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala.
Karena begini Nabi SAW bersabda, ruhima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan wa tamma Ramadan qabla ayyughfarullah. Rugi, hina mereka orang-orang yang menjumpai bulan Ramadan. Bulannya maghfirah, bulannya ampunan Allah Subhanahu wa taala, wa tamma Ramadan. Setelah selesai bulan Ramadan, dia tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Ibarat mereka orang-orang yang mati kehausan di tengah telaga, dan ibarat mereka orang-orang yang mati kelaparan di tengah lumbung padi. Na'udzubillah, semoga puasa kita, amal ibadah kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.